Bab 269 Kekuatan Spiritual yang Kuat. Saat dia mengatakan itu, dia mengaktifkan skill jiwanya sekali lagi saat dia bergegas menuju Wang Qiwer. Bukan hanya dia yang hadir. Selain Ming Tian, anggota tim lain dari tim Akademi Shrek, termasuk Wu Feng, Xie Xuanyu, Zhou Xichen, Cao Jinxuan, Lan Susu, Lan Luoluo, dan Zulu, semuanya terluka. Setelah Wang Qiwer kembali, Akademi Shrek mulai melakukan pelatihan khusus untuk kelompok ini. Karena mereka tidak memiliki guru, Wang Qiwer menjadi instruktur pelatihan iblis mereka selama beberapa hari pertama. Metodenya sederhana dan keras, mereka berkelahi. Pertandingan 1 lawan 1, dan kemudian pertandingan tim. Pada awalnya, banyak dari mereka yang tidak mau mendengarkannya. Namun, setelah Wang Qiwer mampu mengalahkan seluruh tim sendirian, mereka semua yakin. Dalam 2 bulan, di bawah kepemimpinan Wang Qiwer, kemampuan tempur semua orang meningkat secara eksponensial. Secara khusus, keinginan mereka untuk bertarung telah sangat diperkuat. Di antara mereka, Dai Huabin dan Wu Feng menunjukkan peningkatan terbesar. Keduanya memiliki obsesi dengan Huo Yuhao, dan karenanya, Wang Qiwer terus menggunakan Huo Yuhao untuk merangsang mereka. Dia bahkan mengatakan kepada mereka bahwa Huo Yuhao lumpuh karena kecelakaannya, tetapi meskipun demikian, dia hanya membutuhkan 1 tangan, dan hanya 1 tangan, untuk meronta-ronta mereka. Wu Feng dan Dai Huabin secara alami terpancing oleh pernyataan ini. Mereka tidak mempercayainya. Kemudian, mereka dikalahkan oleh Wang Qiwer, yang berdiri diam dan hanya menggunakan 1 tangan. Sejak saat itu, mereka berdua mulai berlatih seperti orang gila. Mereka sepertinya tidak mengalami kelelahan. Di bawah pelatihan yang menyiksa seperti itu, kultivasi mereka meningkat pesat, dan mereka menunjukkan peningkatan dalam setiap aspek. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Sementara mereka tahu bahwa di hadapan Seven Monsters Shrek, harapan mereka untuk menang masih tipis. Mereka telah menjalani 2 bulan pelatihan neraka di bawah Wang Qiwer. Ini membuat mereka jauh lebih tangguh dan bertekad untuk bertarung. Setelah dia mengalahkan Dai Huabin sekali lagi, Wang Qiwer menyingkirkan tombak naga emasnya dan berkata dengan suara rendah, "Itu saja untuk hari ini. Kembali dan istirahat, kita akan berangkat besok." Ketika dia mengatakan itu, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Dai Huabin, yang berbaring di tanah, menghirup udara besar. Tubuhnya sakit seluruh. Namun, dia masih merasakan prestasi. Dia memaksa dirinya turun dari tanah dan melihat sosok Wang Qiwer yang menghilang. Sebuah cahaya yang sangat panas melintas di matanya. "Kakak perempuan, tunggu," kata Zhou Xichen sambil berlari mengejar Wang Qiwer. Wang Qiwer berhenti, memutar kepalanya dan menatapnya dan berkata, "Apa?" Zhou Xichen terkikik, "Kakak perempuan, apakah kita akan pergi dengan tim monitor kelas kita?" Wajah Wang Qiwer berubah dingin, dan dia berkata, "Apakah kamu ingin pergi bersama mereka?" Zhou Xichen batuk, kemampuan perseptifnya kuat. Dia langsung merasa ada sesuatu yang salah tentang emosi Wang Qiwer, dan dia buru-buru berkata, Tidak, aku hanya bertanya dengan santai. Saya mendengar bahwa Huo Yuhao telah terluka parah. Kami ingin mengunjunginya, tetapi paviliun Dewa Laut terlarang bagi kami." Wang Qiwer mendengus dingin, "Dia adalah dia, dan kita adalah kita. Kami akan pergi sendiri." Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi tanpa menoleh. Ketika dia melihat sosok Wang Qiwer yang menghilang, Zhou Xichen tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit tertekan. Dalam beberapa hari terakhir, setiap kali mereka menyebutkan sesuatu tentang Huo Yuhao, Wang Qiwer akan menjadi sangat temperamental. Tidak ada yang tahu mengapa, atau apa hubungan antara monitor kelas mereka dan dia. Setelah 2 bulan di neraka, mereka berdua takut dan menghormati Wang Qiwer. Dengan keterampilan dan kemampuannya yang kuat, dia benar-benar mendominasi mereka. Namun, kakak perempuan mereka yang terlalu tua ini terlalu ganas. Setiap hari,
mereka harus menjalani sesi latihan yang menyiksa yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Wang Qiwer tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Suatu kali, Golden Dragon Spear-nya telah menembus paha Dai Huabin. Untungnya, ia menerima perawatan medis yang tepat waktu, yang mencegahnya memburuk. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Wang Qiwer tidak menggunakan keterampilan penyerapan hidup yang menakutkan dari tombak naga emas. Jika tidak, pukulan itu akan hampir membunuhnya. Mereka akan pergi. Mata Zhou Zichen perlahan mengkhianati pandangan fanatik. Mereka bersaing atas nama Slack Academy. Meskipun prospek mereka redup, dan mereka menghadapi lawan yang sangat kuat, dia memikirkan turnamen sebelumnya, dan bagaimana Huo Yuhao, Bei Bei, dan yang lainnya bisa muncul sebagai juara meski hanya berjiwa 3 cincin dan 4 cincin master saat itu. Jantungnya penuh percaya diri. Mukjizat dibuat oleh pria. Jika monitor kelas saya bisa melakukan itu di turnamen sebelumnya, mengapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama di sini? Pak, seseorang menepuk pundaknya, menyentak Zhou Zichen dari lamunannya. Dia menoleh untuk melihat Cao Jinsuan menatapnya dengan setengah tersenyum. Apa yang kamu lihat? Zhou Zichen berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. Cao Jinsuan terkikik, aku melihat seseorang yang sedang bermimpi. Lebih realistis. Cobalah dan buat jalan Anda ke tim utama sebelum memikirkan hal lain. Apa gunanya memiliki mimpi yang tidak realistis? Keyakinan dibangun di atas dasar kemampuan aktual. Mengapa ini mimpi? Zhou Zichen menolak untuk mengakuinya. Suara Cao Jinsuan berubah. Tiba-tiba, dia terdengar sangat mirip dengan Zhou Zichen. Juara, aku harus menjadi juara. Wahaha, betapa indahnya itu. Keindahan, keindahan, haha, datang padaku. Pelukanku memang lebar. Mata Zhou Zichen melebar saat dia tergagap. Apa yang kau katakan? Cao Jinsuan menepuk pundaknya dengan ringan dan berkata, aku belajar dari pembicaraan tidur seseorang. Saya akan pergi dulu. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi dengan tenang. Hahaha, tawa tak terkendali terdengar dari belakang. Zhou Zichen menoleh untuk melihat dan menyadari bahwa semua orang, kecuali Dai Huabin dan Wu Feng, yang sudah pergi, sedang menatapnya. Wajah mereka semua gembira. Lan Susu dan Lan Luoluo tidak bisa mengendalikan tawa mereka. Cao Jinsuan, aku akan memukulmu. Zhou Zichen berteriak dengan marah. Dia berbalik dan ingin mengejarnya. Namun, ketika dia kembali, Cao Jinsuan sudah menghilang. Fajar, Kota Shrek, Sekte Tang. 7 monster Shrek, yang semuanya berpakaian ringan, dan Nana, Ji Juechen, dan Jing Zian pergi melalui pintu utama. Xuan Ziwen, yang bertugas menjaga sekte saat mereka tidak ada, tidak menemani mereka, dia masih sibuk dengan pabrik rahasia. Di bawah atmosfer yang agak tidak resmi ini, seluruh kelompok menuju ke gerbang barat Akademi Shrek. Huo Yuhao duduk di kursi roda yang terbuat dari pohon emas. Kursi roda itu sangat sederhana, tetapi keahlian penatua Xuan layak. Itu sederhana, tetapi efisien. Ada bantal khusus di dekat pinggang, dan seluruh kursi roda terbuat dari beberapa potong kayu yang direkatkan. Itu sangat halus, dan orang tidak akan bosan duduk di dalamnya. Seseorang seharusnya tidak meremehkan bahan yang digunakan. Pohon emas di Akademi Shrek adalah salah satu pohon emas terakhir di seluruh benua. Meskipun bukan satu-satunya yang tersisa, itu yang terbesar. 1000 tahun yang lalu, sekolah memutuskan bahwa tidak ada yang diizinkan menebang pohon itu. Itu adalah pusat dan harta akademi. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kursi roda Huo Yuhao berasal dari cabang-cabang pohon emas yang jatuh secara alami, serta beberapa bahan mentah dari paviliun Dewa Laut. Nilainya tidak bisa dikecilkan. Golden Tree bertabur energi tipe cahaya yang murni dan hangat. Dalam cahaya lembut dari kursi roda, kaki dan lengan Huo Yuhao, yang dia gunakan untuk menyimpan kekuatan asal es ultimate, tidak akan rusak semudah itu. Selanjutnya, di bawah cahaya-cahaya yang bergizi, tubuhnya akan pulih lebih cepat.
Ini bermanfaat bagi penyerapan energi asalnya. Pada saat ini, Ji Juechen adalah orang yang mendorong kursi roda. Sementara Wang Donger biasanya menjadi orang yang melakukannya, Ji Juechen sangat keras kepala. Hari itu, dia berjanji akan mendorong kursi roda Huo Yuhao untuknya. Pagi ini, dia telah menunggunya dengan tenang di gerbang. Wang Donger tidak punya pilihan selain membiarkannya melakukannya. Dia merawatnya dari samping. Saat dia memandang Huo Yuhao, yang duduk dengan tenang di kursi roda dengan tangan dan kakinya tidak bergerak, Jing Zian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Yuhao, lihat keadaanmu, mengapa kamu begitu bersikeras untuk mengambil bagian dalam kompetisi?" Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Saya masih punya energi untuk disisihkan." Hehe, Jing Zian menghela nafas dan berkata, "Aku rindu hari-hari ketika kita berdebat." Huo Yuhao tampak bingung ketika dia menjawab, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa Sister Zian adalah seorang masokis. Anda suka dipukuli oleh saya." "Kamu," Jing Zian berkata dengan marah, "kamu bajingan tak berperasaan, aku menunjukkan kamu peduli dan peduli sekarang. Beraninya kau mengejekku." "Donger, tenangkan dia." Wang Donger sedikit tersenyum dan berkata, "Dia sudah dalam kondisi ini. Apalagi yang bisa saya lakukan?" "Sister Zian, mentalnya baik, tolong jangan terlalu khawatir." Jing Zian tampak terkejut pada gadis pintar ini saat dia mengangguk dan berkata, "Sebenarnya, aku hanya memikirkan kapan kita bisa bertarung lagi." Huo Yuhao menghela nafas dan menjawab, "Sebenarnya, bahkan dengan satu tangan, aku masih bisa memberimu sensasi disiksa." Jing Zian mendengus, "Aku tidak akan bicara dengan orang cacat lagi." Dengan itu, dia berjalan pergi, meninggalkan Huo Yuhao yang tampak tertegun di belakang. Sebuah tangan besar menekan bahu Huo Yuhao, dan suara rendah terdengar, "Cepat sembuh, aku menunggumu." Huo Yuhao tidak menoleh. Namun, dia bisa merasakan nada emosi langka dalam suara Ji, yang biasanya dicadangkan untuk pedangnya. Senyum pahit muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kakak Ji, tidakkah menurutmu Donger yang mengatakan itu padaku?" Wang Donger tertawa. Wajah Ji Juechen membeku. Otot-otot di wajahnya bergerak-gerak. Kemudian, dia terus mendorong kursi roda itu dengan tenang. Bahkan, ketika semua orang melihat Huo Yuhao di kursi roda, mereka semua merasakan gelombang emosi yang kuat. Xiao Xiao dan Jiang Nanan tidak bisa tidak berseru dengan keras. Di masa lalu, Huo Yuhao muda dan gagah. Dengan apa yang telah ia pelajari, ia terus menciptakan keajaiban demi keajaiban. Dia dinobatkan sebagai jenius paling kuat yang pernah dilihat Akademi Shrek dalam 1000 tahun. Namun, saat ini, dia hanya cacat dengan satu lengan kanan yang bisa digerakkan. Namun, tatapan Huo Yuhao masih tegas. Tidak ada yang mencegahnya untuk ikut serta dalam turnamen ini. Bahkan kakak laki-lakinya, Bei Bei, tidak mencoba meyakinkannya sebaliknya. Selama beberapa hari terakhir, emosi Huo Yuhao stabil, dan dia tampak jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Sekarang, dia mencoba mengolok-olok orang lain untuk membuat kelompok tertawa. Dia tampak jauh lebih santai. Semua orang tahu bahwa ini adalah caranya agar semua orang di sekitarnya merasa lebih baik. Bagaimana mungkin dia tidak kesal karena dia telah direduksi dari orang yang mampu menjadi cacat? Namun, dia tidak pernah menunjukkannya. Duduk di kursi roda emas, dia masih penuh harapan. Wang Donger dengan lembut menyentuh tangan kanan Huo Yuhao dan bertanya dengan suara rendah, "Kamu mau air?" Huo Yuhao menjawab, "Bukankah kita sudah minum sebelum pergi?" "Donger, aku baik-baik saja, sungguh. Kapan kalian akan percaya bahwa aku masih mampu terlepas dari cacatku?" Jing Zian, yang ada di depannya, berbalik. Wajahnya menunjukkan penghinaan saat dia berkata, "Orang cacat adalah orang cacat. Bagaimana Anda bisa mampu? Selain deteksi spiritual, apalagi yang bisa Anda lakukan?" Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya, saya bisa melakukan banyak hal.
Apakah Anda tahu apa artinya mengubah nasib buruk menjadi kekayaan? Jing Ziyan ingin segera membantahnya. Namun, kata-katanya berhenti di ujung lidahnya. Matanya melebar, dan dia terkejut melihat apa yang terjadi di depannya. Huo Yuhao, Wang Dong'er, dan Ji Juechen, yang semuanya berjalan di belakangnya, tiba-tiba menghilang dalam sekejap cahaya. Mereka tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Ah, apa yang sedang terjadi? Di mana Huo Yuhao dan yang lainnya? Jing Ziyan berseru kaget. Ini menarik perhatian sisanya. Semua orang menoleh. Mereka bertiga memang pergi. Pada saat ini, udaranya berubah, dan Huo Yuhao dan mereka bertiga muncul sekali lagi. Mereka berjalan maju dengan normal. Seolah-olah Jing Ziyan untuk sementara dibutakan. Trik apa ini? Saya tidak ingat Anda memiliki keterampilan jiwa yang memungkinkan Anda untuk menyamarkan orang lain. Jing Ziyan berseru dengan kaget. Menyembunyikan diri sendiri bukanlah masalah besar. Banyak guru jiwa memiliki keterampilan jiwa yang serupa. Namun, bagi Huo Yuhao untuk menyembunyikan dua orang lainnya bersamanya, itu agak sulit dipercaya. Penyembunyian kelompok adalah keterampilan jiwa yang kuat yang tak seorang pun pernah mendengarnya. Huo Yuhao memandang ke langit, menghela nafas, dan berkata, ini disebut keterampilan. Jing Ziyan menatapnya dengan dingin dan berkata, Huo Yuhao, berhentilah bertingkah besar. Kami masih berteman. Huo Yuhao tampaknya tersedak ludahnya saat dia batuk tanpa henti. Wang Dong'er bergegas mendekatinya dan menepuk dadanya. Huo Yuhao berkata, tidak apa-apa, kita masih di kota. Setelah kami meninggalkan kota, saya akan menunjukkan kepada semua orang apa lagi yang bisa saya lakukan. Jika tidak, Anda hanya akan memperlakukan saya sebagai orang cacat. Saya ingin berkontribusi pada turnamen ini. Bei Bei memandang Huo Yuhao dan berkata, adik, jangan memaksakannya. Huo Yuhao berkata dengan serius, kakak laki-laki, saya tidak memaksanya. Bahkan dengan hanya satu lengan yang tersisa, saya jelas masih lebih baik daripada mereka yang bisa mengubah diri mereka menjadi asap dan kabut. Omong kosong apa? Saya akan. Biasanya, Jing Ziyan akan dibebankan padanya. Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang karena Huo Yuhao berada dalam kondisi ini? Huo Yuhao berkata dengan percaya diri, mari kita lihat begitu kita meninggalkan kota. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya berusaha memperbaiki suasana dan tidak membiarkan semua orang terganggu oleh kenyataan bahwa dia lumpuh, dia juga mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus memamerkan beberapa keahliannya. Jika tidak, bagaimana jika semua orang benar-benar memperlakukannya seperti orang cacat? Dia benar-benar ingin berkompetisi di turnamen. Mereka tidak bergerak terlalu cepat, membutuhkan waktu 1 jam untuk meninggalkan kota Shrek. Mereka berjalan keluar dari gerbang barat dan terus menuju barat, menuju Kekaisaran Sun Moon. Itu tercepat bagi mereka untuk menggunakan alat jiwa tipe terbang. Kemarin, mereka telah merencanakan semuanya. Bei Bei, Su Sanxi, He Kaito, dan Wang Dong'er akan terbang bersama Huo Yuhao terlebih dahulu. Di antara mereka, Wang Dong'er bertanggung jawab untuk membantu Huo Yuhao menghalangi angin yang masuk. Sisanya akan bergantung pada alat jiwa tipe terbang mereka. Selain itu, Xuan Ziwen telah membuat alat jiwa tipe terbang besar yang dapat membawa banyak orang sekaligus, dibuat sesuai spesifikasi Huo Yuhao. Baiklah, kita sudah meninggalkan kota. Sister Ziyan, ayo bertanding, ayo berdebat. Ji Juechen, yang mendorong kursi rodanya dari belakang, membeku. Yuhao, kamu serius? Sementara Jing Ziyan lebih lemah dari Bei Bei, Su Sanxi, dan yang lainnya, dia masih seorang kaisar jiwa di dalam dirinya sendiri. Jiwa bela dirinya mungkin tidak terlalu kuat, tetapi ketika dikombinasikan dengan alat jiwanya, kemampuan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Jika Huo Yuhao tidak terluka, ada kemungkinan dia masih bisa mengalahkannya. Namun, dalam keadaannya saat ini, gerakan itu sulit, jadi bagaimana dia bisa melawannya?
Huo Yuhao mengangguk dan dia memandang Jing Zian dan berkata, tentu saja aku serius. Sister Zian, apakah Anda takut? Jing Zian berkata dengan tidak ramah, takut pada Anda. Bagaimana aku bisa takut padamu dalam kondisi ini? Saya tidak ingin menggertak orang cacat. Huo Yuhao berkata dengan marah, orang cacat sementara, bukan orang cacat. Ayo, cepatlah, jangan buang waktu semua orang. Adakah yang memasang taruhan? Aku akan menjadi bandar. Su Sanxi bergegas maju dengan bersemangat, hampir memantul. Jiang Nanan mengikuti di sebelahnya. Ketika dia mendengar apa yang dikatakannya, dia mencubit keras pinggangnya. Kamu memang tidak berperasaan. Yu Hao berada dalam kondisi ini, dan yang dapat Anda lakukan hanyalah membangkitkan lebih banyak masalah. Yu Hao, berhenti main-main. Kami akan berangkat sekarang. Kita semua tahu bahwa Anda mampu. Huo Yu Hao tersenyum pahit dan berkata, kakak keempat, dari kata-katamu, aku tahu kamu tidak berharap banyak dari saya. Lihat, saya pikir saudara ketiga mengerti saya lebih baik. Bahkan, sejak pemulihannya telah dimulai, dia belum berkultivasi dengan rekan satu timnya. Yang dia lakukan hanyalah pulih sendiri di rumah. Ditambah dengan fakta bahwa hanya 1 dari 4 anggota tubuhnya yang bisa bergerak, itu normal bagi rekan satu timnya untuk meragukan kemampuannya. Ini sebabnya dia diatur menantang Jing Zian. Jika rekan satu tim saya tidak mempercayai saya, lalu, bagaimana jika terjadi kesalahan selama kompetisi? Bahkan Bei Bei tidak akan membiarkanku bersaing. Jing Zian berkata dengan tidak menyenangkan, kamu tidak bercanda. Donger, jaga dia. Dia benar-benar mengabaikan provokasi Huo Yuhao dan berbalik untuk pergi. Huo Yuhao menghela nafas tanpa daya. Setelah itu, dia menyipitkan matanya, dan sinar cahaya ungu melintas dari pupil matanya. Tepat saat Jing Zian hendak pergi, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya sudah pergi. Dia merasakan tekanan besar di hatinya ketika dia menemukan, yang mengejutkannya, bahwa lingkungannya telah memutih. Tidak ada yang bisa dilihat, dan itu menyerupai akhir dunia. Dia sendirian. Apa yang sedang terjadi? Jue Chen, Bei Bei, di mana kamu? Jing Zian memanggil. Pada saat yang sama, dia melepaskan jiwa bela dirinya. Lapisan kabut mulai menyebar dari tubuhnya, dan keenam cincin jiwanya naik. Sepasang pisau pendek muncul di tangannya. Apa yang terjadi, Zian? Bentuk yang sangat akrab muncul. Itu Ji Jue Chen. Ketika dia melihat Ji Jue Chen, dia menghela nafas dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa melihat orang lain? Ji Jue Chen menatapnya dengan bingung dan berkata, aku juga tidak tahu. Saya mendengar teriakan Anda dan datang. Kamu benar. Di mana semua orang? Jing Zian secara alami menurunkan penjagaan di sekelilingnya. Dia melihat sekelilingnya dengan curiga. Pada saat ini, sensasi sedingin es muncul di lehernya, dan niat membunuh yang kejam terwujud. Tubuh Jing Zian membeku saat dia berdiri tak bergerak. Dia bisa dengan jelas merasakan bilah yang ditekan di lehernya. Jika dia pindah, dia akan mati. Pada saat ini, pemandangan buram di sekitarnya menghilang. Mereka kembali ke gerbang barat kota Shrek. Semua orang tidak jauh dari tempatnya berdiri. Namun, mereka semua menatapnya dengan kaget. Perasaan sedingin es menghilang, dan nada bercanda terdengar, itu sangat sederhana. Tidak heran Anda tidak ingin berkelahi dengan saya. Inilah sebabnya kamu tidak bisa menandingi saya. Jing Zian berbalik untuk melihat. Dia menyadari bahwa orang di sebelahnya bukan Ji Jue Chen, tetapi Huo Yuhao sebagai gantinya. Dia perlahan menarik pisau emas gelap yang muncul dari jarinya. Pisau itu panjangnya 6 meter. Di bawah sinar matahari yang cerah, itu sangat menakutkan. Bagaimana kamu melakukan itu? Jing Zian bertanya dengan kaget. Huo Yuhao memandang ke langit dan berkata, saya tidak bisa mengungkapkan rahasia ini, tidak. Jing Zian berkata dengan marah, sampah, aku disergap olehmu.
Jika kau punya nyali, ayo bertarung 1 lawan 1. Jawaban Huo Yuhao mengejutkannya. Baik, saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya ke Jing Ziyan sekali lagi. Kali ini, Jing Ziyan tidak berani ceroboh. Dia melompat mundur, dan saat dia melakukannya, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola asap di udara, yang perlahan-lahan mulai mengembang. Semua orang yang berpikir bahwa Huo Yuhao hanya bercanda sekarang menatapnya dengan serius dengan berbagai ekspresi di mata mereka. Dengan hanya satu tangan, bagaimana dia bisa mengalahkan Jing Ziyan? Saat pertarungan dimulai, Jing Ziyan menghilang menjadi asap. Namun, semua orang bisa dengan jelas melihat bahwa mata Jing Ziyan tiba-tiba mendung, dan dia melepaskan jiwa bela dirinya sambil mengamati daerah di sekitarnya dengan hati-hati. Kemudian, Huo Yuhao membuat Ji Juechen melepaskannya sambil memutar kursi rodanya ke arahnya. Dia melepaskan Dark Golden Terror Claw dan dengan lembut meletakkannya di leher Jing Ziyan. Sepanjang seluruh proses, Jing Ziyan bahkan tidak bereaksi. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa dia benar-benar di bawah mantra Huo Yuhao. Ini adalah pemandangan yang menakutkan dan mistis, yang banyak orang tidak percayai. Namun, itu terjadi di depan mata mereka. Jing Ziyan mungkin bingung dengan semuanya, tetapi bahkan 6 lainnya dari 7 monster yang mengerti Huo Yuhao, termasuk Wang Donger, tidak tahu bagaimana dia menang. Saat ini, saat dia menghadapi Jing Ziyan dalam bentuk asapnya, wajah Huo Yuhao berubah serius. Dia kemudian menoleh. Saat berhadapan dengannya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Wang Donger. Wang Donger bertanya dengan sedikit khawatir, "Yuhao." Pada saat ini, dia menyadari bahwa tatapan Huo Yuhao telah berubah menjadi lebih hangat. Matanya dipenuhi dengan adorasi dan cinta yang hangat. Di matanya, Wang Donger bisa melihat sosoknya sendiri. Hanya dengan memperhatikan ini, Wang Donger jelas bisa merasakan bahwa hatinya perlahan terhubung dengan Huo Yuhao. Ikatan yang dalam tak terkatakan melingkari mereka berdua. Mengapa Huo Yuhao menatap Wang Donger? Semua orang memikirkan hal yang sama di benak mereka. Kemudian, jawabannya terungkap dengan sendirinya. Kursi roda di bawah Huo Yuhao mulai bersinar, dan cahaya keemasan menyilaukan menyala. Energi tipe cahaya tebal mulai menembus sekelilingnya. Setelah itu, sosok emas mulai muncul di belakangnya. Huo Yuhao bermandikan cahaya keemasan. Bukankah sosok di belakangnya Wang Donger? Di sini, ia membentuk Wang Donger murni dari kekuatan rohaninya. Ekspresi wajahnya dan sorot matanya mirip Wang Donger dengan sempurna. Kemudian, Huo Yuhao mengulurkan tangan dengan lembut, dan proyeksi Wang Donger di belakangnya melakukan hal yang sama. Kedua tokoh itu langsung bergabung menjadi satu. Niat mengerikan dikirim terbang ke depan. Awan ungu yang telah menyebar perlahan datang bersama-sama. Seolah-olah seseorang mencekik mereka. Kemudian, mereka menghilang, dan Jing Ziyan muncul di hadapan semua orang dengan wajah pucat. Tangan Huo Yuhao tetap di udara, tetapi dia tidak terus menjangkau. Cahaya keemasan yang intens mulai terbentuk di tengah telapak tangannya. "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Huo Yuhao bertanya dengan lembut. Dahi Jing Ziyan penuh dengan keringat. Pisau pendek di tangannya bergetar. Dia tidak bisa menemukan nyali untuk melawan Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Itu mirip dengan menghadapi niat pedang Ji Juechen. Namun, sementara niat pedang Juechen sedang dalam proses perbaikan yang terus-menerus, yang menunjukkan bahwa masih ada kekurangan, niat yang dilepaskan Huo Yuhao tampak sempurna baginya. Niat ini digunakan sepenuhnya pada dirinya. Pada saat ini, Jing Ziyan merasa seolah-olah 10.000 gelombang tsunami meluncur ke arahnya. Cincin jiwanya kehilangan fungsi mereka pada saat itu, dan dia merasa hatinya diperas oleh tangan yang besar. Momen sesak ini menyebabkan dia meninggalkan keterampilan jiwanya. Sebelum Huo Yuhao, saat dia melihat telapak tangannya, dia hanya merasa sangat ketakutan. Apa kekuatan ini? Mengapa ia melakukan penindasan yang begitu kuat? Selanjutnya,
dia belum melepaskan energi yang tersimpan di tangannya. Bagaimana jika dia melakukannya? Dalam hal kekuatan spiritual, telapak tangan ini tampaknya mampu mengejutkan langit dan bumi, memprovokasi roh dan dewa. Jing Ziyan tidak pernah berharap Huo Yuhao, yang telah kehilangan penggunaan 3 dari 4 anggota tubuhnya, masih begitu kuat. Telapak tangan ini mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk Ji Juechen. Ji Juechen menatap kosong pada Huo Yuhao. Niat ini, niatan pamungkas ini, itulah yang aku kejar. Saat dia mengatakan itu, dia bergegas menuju Huo Yuhao. Ketika dia berada di depannya, dia meraih bahu Huo Yuhao dengan erat dan berkata, "Yuhao, bagaimana kamu mencapai ini? Niat yang begitu sempurna, bagaimana Anda melakukannya?" Huo Yuhao sedikit tersenyum ketika dia memandang Wang Donger, yang berada di kejauhan dan berkata, "Cinta ekstrim membentuk niat pamungkas. Ketika saya berada di ambang kematian, hati saya dipenuhi dengan Wang Donger, dan saya menyadari bahwa ini adalah pikiran yang saya miliki sepenuhnya oleh diri saya sendiri. Tidak seperti keturunan sovereign, ini adalah sesuatu yang hanya milik saya dan saya. Sebenarnya, telapak tangan ini tidak sekuat yang Anda pikirkan. Kekuatannya terletak pada pikiran saya, yang telah meningkat dan menjadi lebih kuat. Keberadaannya hampir meningkat dari ranah material imaterial ke ranah material-material. Namun, karena kultivasi saya terlalu rendah, saya harus menunggu sampai saya menjadi orang bijak berjiwa 7 cincin sebelum kekuatan spiritual saya dapat menyamai pemikiran ini. Karena itu berasal dari cinta, itu menjelma menjadi niat tertinggi, ekstremitas cinta. Ekstremitas cintamu lebih kuat dari dedikasiku pada niat pedangku. Memang, saya tidak pernah berharap bahwa Anda akan mencapai apa yang saya inginkan lebih cepat daripada saya. Mata Ji Juechen dipenuhi dengan gairah yang kuat. Tidak ada rasa iri, hanya gairah dan penghargaan. Wang Donger sekarang memandang Huo Yuhao dengan lebih lembut. Semua orang bisa melihat betapa gilanya Ji Juechen melebihi niat pedangnya. Namun, hasratnya terhadap pedangnya tidak bisa dibandingkan dengan cinta Huo Yuhao untuknya. Garis sederhana itu sudah cukup untuk merangkum cinta seperti lautan yang dimiliki Huo Yuhao untuk Wang Donger. Huo Yuhao tidak mengatakan bahwa ketika Wang Donger hadir, kekuatan Dewi Cahaya akan meningkat sebesar 30%. Bagaimanapun, ini tidak memerlukan pemikiran, hanya sentimen bahagia. Hanya dengan begitu kekuatan Dewi Cahaya mencapai maksimum. Jika tidak, ingin menggunakan pemikiran spiritual ilusi untuk mematahkan keterampilan jiwa Kaisar Jiwa Jing Ziyan adalah mustahil. Semua orang mulai berkerumun di sebelah Huo Yuhao. Bei Bei tidak berkata apa-apa, dia hanya tersenyum dan memberi acungan jempol kepada Huo Yuhao. Heikaitu menghela nafas dengan kagum, "Adik kecil, kamu memang senjata rahasia kami." Su Sanxi berkata dengan merenung, "Kekuatan spiritualmu telah meningkat secara eksponensial. Tidak buruk, tidak buruk. Hehe, kemampuan tembus pandangmu berasal dari skill jiwamu yang kedua, kan?" Huo Yuhao tertawa, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jiang Nanan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa radiusnya?" Huo Yuhao berpikir sejenak dan menjawab, "Semakin besar jari-jarinya, semakin cepat kekuatan spiritual saya akan terkuras. Saya dapat mempertahankan radius 50 meter selama sekitar 10 menit. Untuk setiap radius setengah meter lebih sedikit, saya bisa mempertahankannya selama 1 menit lagi." Xiao Xiao berkata dengan kaget, "Apakah ini tidak berarti bahwa ketika lawan kita melawan kita, mereka tidak akan dapat melihat kita sama sekali?" Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, "Itu tidak kuat, tapi itu bisa mempengaruhi penilaian mereka." Jing Ziyan kemudian bertanya, "Baru saja, kemampuan apa yang Anda gunakan untuk membutakan saya?" Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, "Biarkan aku menyimpan rahasia untuk diriku sendiri. Seperti ini, ketika kita menghadapi musuh kita bisa mengejutkan mereka." Bei Bei tersenyum dan berkata, "Ya, semuanya berhenti bertanya."
Bersiaplah untuk berangkat. Yu Hao, kamu telah memberi kami kejutan besar. Huo Yu Hao terkekeh dan berkata, kakak laki-laki, jika saya tidak berguna, mengapa saya masih ingin bersaing? Saya tidak ingin menjadi beban. Energi asal langit dan bumi di tubuhnya sangat membatasi kebebasan bergeraknya. Itu juga membatasi jiwa bela diri keduanya, Ice Jade Empress Scorpion. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa bergerak. Keterampilan Ice Jade Empress Scorpion dimaksudkan untuk pertempuran jarak dekat. Secara alami, dalam keadaannya, itu sangat melemah. Selain itu, ia masih perlu menggunakan sebagian dari kekuatan jiwanya untuk menyerap energi asal langit dan bumi. Karena itu, satu-satunya keterampilan yang bisa dia andalkan adalah mata spiritualnya. Sebagai master jiwa tipe kontrol, mata spiritual Huo Yu Hao telah mengalami perubahan mendasar dibandingkan sebelum ia pergi ke hutan pengaturan matahari. Sementara kekuatan jiwanya hanya sekitar 80% dari sebelumnya, kemampuan bertarungnya sebenarnya jauh lebih kuat. Mata spiritualnya yang kuat dapat membiarkannya melakukan banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan. Sebagai contoh, kemampuannya untuk mengendalikan indera Jingxian adalah bentuk interferensi spiritual yang berevolusi. Gangguan spiritualnya sekarang hampir menjadi domain. Dengan jiwa bela diri mata spiritualnya, Huo Yu Hao dapat dengan mudah melampaui penguasa jiwa lain dari tingkat yang sama. Selain itu, dia masih memiliki kekuatan tulang jiwanya, dan dia masih bisa menggunakan sedikit kekuatan Ice Empress. Alat jiwa tipe terbang diaktifkan. Kursi Huo Yu Hao melekat pada alat jiwa. Dia melepaskan penghalang jiwa pelindung kelas 6 untuk mencegah tubuhnya diterpa angin. Wang Donger duduk di sebelahnya, dan dia membawa alat jiwa tipe terbang di punggungnya juga. Jika ada yang tidak beres, dia bisa langsung merespons. Semua orang naik ke langit secara bersamaan. Tujuan mereka adalah Radiant City. Tema dari turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit yang baru adalah kembali. Ini karena dahulu kala, turnamen bersejarah ini hanya mengizinkan sekte untuk ambil bagian. Dalam ribuan tahun terakhir, skalanya telah menurun, ke titik di mana ia hanya memungkinkan sekolah untuk mengambil bagian. Kali ini, Kekaisaran Sun Moon, penyelenggara turnamen, menyarankan perubahan itu, dan negara-negara lain menyetujuinya, memutuskan untuk mengembalikan kriteria asli untuk turnamen tersebut. Mereka meningkatkan jumlah sekte yang berpartisipasi dan mengubah aturan turnamen. Melakukan hal itu secara besar-besaran meningkatkan skala kompetisi. Di benua itu, ada lebih banyak sekte daripada sekolah. Untuk sekolah, dengan berprestasi di turnamen, mereka dapat membuat nama baik untuk diri mereka sendiri dan merekrut lebih banyak siswa. Ini juga bagus untuk perkembangan masa depan mereka. Logika yang sama diterapkan pada sekte. Pengembangan sekte apapun membutuhkan bakat. Semakin individu yang berbakat, semakin besar kemungkinan mereka akan bergabung dengan sekte terkemuka. Setelah aturan turnamen berubah, hampir 2/3 dari sekte di benua itu memilih untuk ikut serta.